Musisi Iwan Fals minta sebutkan dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau tidak, jangan-jangan Presiden sendiri demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang berakhir ricuh sempat menjadi sorotan publik. Bahkan pihak pemerintah mengaku tahu siapa dalang di balik kerusuhan demo penolakan Undang-Undang Cipta Karya tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ada tokoh di balik pergerakan rakyat yang melakukan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Karya tersebut. Pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Airlangga mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi, kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasikan rakyat. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan memberikan bocoran tentang sosok dalang yang dimaksud. Pernyataan Menteri Airlangga Hartarto ini tidak ayal membuat banyak pihak penasaran. Salah satunya komentar kritis datang dari penyanyi dan musisi terkenal Iwan Fals. Melalui akun Twitter pribadinya @iwanfals, sang musisi kondang tersebut mengunggah sebuah cuitan pada tanggal 11 Oktober 2020. Pelantun lagu berjudul Bongkar ini menulis jika pemerintah perlu segera menyebut dalang kerusuhan demo yang dimaksud, karena jika tidak, maka publik akan berspekulasi jika kerusuhan tersebut dibuat sendiri oleh Presiden. Iwan Fals secara tegas mengatakan dalam akun @iwanfals, dan itu aktor atau dalang kerusuhan demo yang kemarin atau apalah namanya harus segera disebut namanya oleh pemerintah atau hakim. Kalau enggak, jangan-jangan orang juga bisa menduga Presiden sendirilah dalangnya. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyatakan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri saat menangani aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020 yang lalu. YLBHI mencatat tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terjadi di 18 provinsi dan dinilai melanggar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarki. Direktur YLBHI Asfinawati mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, di mana para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aksi. Aspinawati mengatakan bahwa apa yang terjadi betul-betul menggambarkan bahwa telegram Kapolri yang akibatnya menimpa korban sangat banyak. Polisi mengeluarkan tembakan gas air mata ke arah demonstran yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja. YLBHI menilai kepolisian sebagai aparat negara sudah menjadi alat pemerintah agar Omnibus Law diberlakukan. Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Hal itu tentu saja menunjukkan brutalitas polisi. Tidak hanya itu, para pendamping hukum di beberapa daerah tidak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.